Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavianti dengan nomor induk mahasiswa 1420210001. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang sumber-sumber hukum Islam yang termuat di dalam buku Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Jilid pertama, yaitu Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya ingin membahas materi pada subbab 3, yaitu sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam. Sebelum masuk materi, kita perlu mengenal apa itu hukum Islam. Nah, hukum Islam adalah syariat yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya, yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu berkaitan dengan akidah, amaliyah, atau amalan dan perbuatan. Di dalam Islam sendiri, kita memiliki beberapa sumber untuk hukum-hukum Islam. Yang pertama ada mutafak. Apa sih mutafak itu? Mutafak adalah sumber hukum yang disepakati para ulama. Dan yang kedua ada muktalaf, yang tidak disepakati atau terjadi ikhtilaf. Hukum mutafak sendiri ada 4, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Mari kita bahas yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik isi maupun redaksi, melalui perantara malaikat Jibril. Fungsi dan amalan Al-Quran sendiri adalah sebagai wahyu Allah, mukjizat bagi Nabi Muhammad, pedoman hidup, dan sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sendiri memiliki beberapa nama seperti Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Al-Mu'izna, Al-Huda, dan Asy-Syifa. Nah, cara turunnya Al-Quran sendiri terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, periode Makkiyah. Periode Makkiyah sendiri ialah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan periode kedua yaitu periode Madinah. Periode di mana ayat-ayat yang diturunkan sesudah Nabi berhijrah ke Madinah. Sudah kita ketahui bahwa ayat-ayat Al-Quran dalam 2 periode itu diturunkan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap kepada Nabi Muhammad selama 23 tahun sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sesudah Al-Quran ada As-Sunnah. As-Sunnah sendiri memiliki makna yang pertama hadis, yang menurut bahasa berarti komunikasi, cerita, atau percakapan. Yang kedua khabar, yang berarti sesuatu yang didasarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, dan takrir atau sifat. Yang ketiga ada atsar, ialah sisa atau peninggalan sesuatu. Macam-macam as-sunnah ditinjau dari bentuknya. Yang pertama ada qauli, yaitu sunnah yang berupa perkataan Nabi. Yang kedua fi'li, yaitu seluruh perbuatan yang dilaksanakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga takrir, yaitu perkataan atau perbuatan sahabat yang diakui atau disetujui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. As-Sunnah sendiri memiliki kualitas-kualitas tertentu, yaitu yang pertama sahih. Sahih ialah hadis yang bersambung sanadnya dengan periwayatan perawi yang adil. Yang kedua ada hasan. Hasan adalah setiap hadis yang diriwayatkan dan tidak syadz, serta diriwayatkan pula melalui jalan yang lain. Yang ketiga daif. Daif ialah hadis yang tidak terhimpun pada sifat-sifat hadis sahih maupun hadis hasan. Kedudukan as-sunnah dan fungsi as-sunnah. Kedudukan as-sunnah sendiri
menurut jumhur adalah posisi kedua setelah Al-Quran, dan fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 3, yaitu yang pertama bayan tafsir, yang kedua bayan takrir, yang ketiga bayan tasri. Sekarang ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada, berarti berusaha sungguh-sungguh. Adapun metode ijtihad yang sering digunakan ialah ijma, qiyas, istisna, dan maslihul mursalah. Nah, sudah kita bahas tadi mutafak. Sekarang kita bahas muktalaf atau penjelasan sumber hukum yang tidak disepakati atau yang terjadi ikhtilaf. Ada 7, yaitu yang pertama istisan. Istisan sendiri ada beberapa jenis, diantaranya istisan bi al-nas, istisan bi al-ijma, istisan bi al-qiyas, istisan bi al-maslahah, istisan bi al-uruf, istisan bi al-darurah. 2, ada istisab. Yang ketiga, maslahah al-mursalah, yaitu sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikannya, dan tidak pula ada dalil yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga ia dikatakan maslahah al-mursalah. Ada beberapa macam, diantaranya al-maslahah al-mutabatah, al-maslahah al-mulgah, al-maslahah al-mursalah. Sudah kita bahas masalah al-mursalah, sekarang kita bahas uruf atau adat istiadat. Secara etimologi, berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima akal sehat. Uruf sendiri dibagi menjadi 2, yaitu huruf yang fasid dan huruf yang sahih. Nah, sudah huruf, ada yang kelima, ada sadut zahriah, yang menurut istilah ialah penghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Dengan kata lain, mencegah atau menyumbat sesuatu yang menjadi kerusakan. Dan yang keenam ada syar'uman qoblana, yaitu secara etimologi adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat sebelum kita. Secara istilah, syariat yang diturunkan Allah kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir ada qaul al-sahabi, yang secara bahasa qaul artinya perkataan, ucapan, atau sabda. Sedangkan sahabi artinya sahabat Nabi, yaitu orang mukmin yang pernah bertemu langsung dengan Nabi ataupun bergaul lama dengan Nabi.